Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azharul Fisregar dengan NIM 210709063, Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara. Di video kali ini, saya akan menjelaskan aplikasi cloud computing yang berguna di bidang perpustakaan. Cek video selanjutnya ya. Nah, di video kali ini, saya mengambil salah satu contoh aplikasi cloud computing yang berguna di bidang perpustakaan, yaitu LibraryThings, Cloud Apps for Libraries. Apa itu LibraryThings? LibraryThings adalah aplikasi katalog sosial berbentuk aplikasi web yang bertujuan untuk menyimpan dan berbagi katalog buku dan berbagai jenis metadata buku yang digunakan oleh para penulis, perpustakaan, penerbit, dan individu. LibraryThings dikembangkan oleh tim Spalding yang berbasis di Portland, Maine, dan mulai ditayangkan sejak 29 Agustus 2005. Tercatat, hingga bulan Februari 2021, LibraryThings memiliki 2.600 pengguna dan lebih 155 juta buku dalam katalog. Baiklah, di sini ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu layanan yang diberikan LibraryThings, yang kedua ada keunggulan dan kelemahan LibraryThings, yang ketiga ada konsep layanan yang diberikan LibraryThings, dan yang terakhir cara penggunaan LibraryThings. Layanan yang diberikan LibraryThings yang pertama yaitu manajemen koleksi. LibraryThings memungkinkan pengguna untuk membuat katalog online pribadi dari koleksi buku mereka. Pengguna dapat menambahkan buku ke dalam katalog mereka dengan mudah, termasuk informasi seperti judul, penulis, dan sampul buku. Yang kedua ada ulasan dan penilaian. Pengguna dapat menulis ulasan buku dan memberikan penilaian untuk buku yang telah mereka baca. Yang ketiga ada komunitas pengguna. LibraryThings menyediakan elemen sosial dengan memungkinkan pengguna berinteraksi satu sama lain. Yang keempat ada rekomendasi buku. Berdasarkan data koleksi buku pengguna dan aktivitas komunitas, LibraryThings memberikan rekomendasi buku yang mungkin menarik bagi pengguna. Yang kelima ada tagging. Pengguna dapat menambahkan tag ke buku-buku dalam koleksi mereka, memungkinkan untuk mengkategorikan dan mengorganisir buku-buku tersebut dengan cara yang lebih personal. Yang keenam ada integrasi dengan situs web dan blog. LibraryThings menyediakan widget dan opsi integrasi dengan situs web atau blog pengguna. Yang ketujuh ada API dan pengembang. LibraryThings menyediakan API antarmuka pemrograman aplikasi yang memungkinkan pengembang mengintegrasikan layanan LibraryThings dengan aplikasi atau situs web lainnya. Fitur tambahannya yaitu menyediakan fitur tambahan seperti statistik bacaan, grafik visualisasi, dan statistik tentang koleksi buku pengguna. Selanjutnya ada keunggulan. Keunggulan aplikasi LibraryThings ada 9. Yang pertama yaitu manajemen koleksi yang mudah. Yang kedua ada informasi kaya. Yang ketiga ada fitur tagging dan kategorisasi. Yang keempat ada komunitas dan interaksi. Dan yang kelima rekomendasi buku yang personal. Selanjutnya yang keenam ada integrasi dengan situs web dan blog. Yang ketujuh ada API untuk pengembang. Yang kedelapan ada statistik dan visualisasi. Dan yang terakhir ada gratis atau pilihan berbayar. Selanjutnya ada kelemahan. Kelemahan pada aplikasi LibraryThings ada 8. Yang pertama yaitu batasan pada versi gratis. Yang kedua ketergantungan pada data pengguna. Yang ketiga ada antarmuka pengguna yang tidak intuitif bagi beberapa pengguna. Yang keempat tidak cocok untuk kebutuhan perpustakaan besar. Yang kelima ada keterbatasan fungsi kolaborasi. Yang keenam ada keterbatasan dalam bahasa. Yang ketujuh ada keterbatasan integrasi eksternal, dan yang terakhir kedelapan ketergantungan pada koneksi internet. Selanjutnya ada konsep layanan LibraryThings, yaitu mengkatalogkan buku, film, musik, dan media-media lainnya dengan memasukkan data yang diambil dari perpustakaan-perpustakaan melalui koneksi Z39.50 dari 6 toko Amazon.com. Sumber-sumber perpustakaan memasuk kumpulan elemen metadata yang disebut dengan Dublin Core dan Machine Readable Cataloging atau MARC, yakni standar katalog yang dapat dibaca oleh mesin ke sistem LT. Selanjutnya, ada cara penggunaan LibraryThings, yaitu kunjungi situs web LibraryThings www.librarythings.com dan buat akun baru. Kamu dapat menggunakan alamat email atau login dengan akun Facebook atau Google. Setelah masuk, gunakan opsi Add Books atau Add to Library untuk menambahkan buku ke koleksimu. Masukkan informasi buku seperti judul, penulis, ISBN, atau kode batang untuk mengidentifikasi buku. Sesuaikan pengaturan akunmu, termasuk preferensi privasi dan notifikasi. Jika ada kesalahan atau perlu pembaharuan, gunakan opsi pengeditan untuk mengoreksi informasi buku. Jelajahi statistik
dan grafik visualisasi yang disediakan oleh Library Things untuk mendapatkan wawasan tentang kebiasaan membaca dan tren buku dalam koleksimu. Jika ingin mengakses koleksimu secara mobile, unduh aplikasi Library Things di perangkat iOS ataupun Android. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan saya mengenai aplikasi cloud computing Library Things. Jika ada salah dalam penyampaian dan perkataan saya, mohon dimaafkan. Wabila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.